Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Diah Idrutami. Di sini saya bersama rekan-rekan saya ada Leoni Patrasia, Muhammad Farhan Fareza, dan juga Siti Azizah. Kami dari kelompok 5, kelas 06 sampai 10 akan membahas tentang suku bunga perbankan. Tanpa berlama-lama, yuk simak terus videonya agar ilmu yang didapati juga dapat luas dan berguna. Nah, di sini kita yang pertama akan membahas tentang pengertian serta fungsi dari suku bunga. Yang kedua, ada faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga itu apa saja. Dan yang ketiga, ada jenis-jenis dari suku bunga itu sendiri. Yang terakhir, ada cara untuk menghitung suku bunga. Langsung saja kita simak pembahasannya satu persatu. Saya akan menjelaskan mengenai apa sih pengertian dari suku bunga. Untuk suku bunga ini adalah suatu imbalan yang diberikan kepada nasabahnya dalam konteks pembelian atau penjualan produk perbankan. Secara lebih sederhananya ini adalah suku bunga ini sebagai balas jasa yang diberikan kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Dan untuk fungsinya adalah suku bunga sebagai penarik minat nasabah untuk menabung atau menginvestasikan dana mereka. Nah, untuk yang fungsi keduanya ini adalah sebagai alat moneter untuk mengukur penawaran dan peminatan uang dalam perekonomian. Untuk yang ketiga ini fungsinya, suku bunga dapat digunakan pemerintah untuk mengontrol jumlah uang yang beredar sehingga siklus dapat dikendalikan secara efektif begitu. Dan yang terakhir, mengenai fungsi terakhirnya, suku bunga ini dapat mendistribusikan jumlah kredit yang tersedia, memberikan dana proyek investasi yang menjanjikan hasil yang sangat amat tinggi begitu. Baik teman-teman, setelah tadi kita sudah berada di planet Saturnus, nah kita sekarang ada di planet Jupiter. Di sini kita akan membahas mengenai faktor yang mempengaruhi suku bunga. Di sini faktornya ada 8 seperti yang teman-teman lihat pada slide yang tertera di atas. Yang pertama itu adanya kebutuhan dana. Di mana kebutuhan dana apabila bank kekurangan dana atau simpanan sedikit, sementara permohonan pinjaman itu meningkat. Maka yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat-cepat terpenuhi dengan meningkatkan suku bunga simpanan akan menarik nasabah untuk menyimpan uang di bank. Jadi kalau misalnya kita nih sebagai nasabah gitu, ketika dapat kabar bahwasannya bank ini tuh suku bunganya itu tinggi, nah kita juga pasti kan akan tertarik untuk menabung di bank tersebut dengan alasan kita akan mendapatkan return yang lumayan lah untuk bayar admin bank gitu. Dan sifatnya kalau misalnya kita mau dapat return yang lebih gede ya mungkin kita bisa menyimpankan deposito. Nah dari deposito itu bank itu mendapatkan keuntungan kan, jadi persediaan uang di bank itu jadi nambah itu. Sedangkan kita juga dapat keuntungan di mana suku bunganya tinggi dan kita dapat bunganya itu lumayan dari kita nabung di bank tersebut. Yang kedua, adanya persaingan. Dalam memperebutkan dana simpanan, maka di samping faktor promosi, yang paling utama pihak perbankan harus memperhatikan persaingan. Dalam arti jika untuk rata-rata 16% per tahun, maka jika hendak membutuhkan dana cepat, namun sebaliknya untuk bunga pinjaman kita berada di bawah bunga pesaing. Nah gitu teman-teman. Berarti perbankan itu aktif dalam menyesuaikan suku bunganya untuk kepentingan persaingan antar bank. Dan gitu teman-teman untuk poin yang persaingan. Yang ketiga itu kebijakan pemerintah, di mana terkait suku bunga ini juga masuk ke dalam kebijakan moneter teman-teman untuk menekankan adanya peningkatan inflasi. Pada hari itu suku bunga itu bisa ditingkatkan melalui kebijakan pemerintah atau mungkin bisa juga diturunkan. Dalam kondisi tertentu, pemerintah dapat menentukan batas maksimal atau minimal suku bunga, baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman. Dengan ketentuan batas minimal, maksimal, bunga simpanan maupun bunga pinjaman dalam bank tidak boleh melebihi batas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Itu nanti masuknya ke dalam kebijakan moneter teman-teman gitu. Terus yaitu target laba yang diinginkan. Merupakan besarnya keuntungan itu suatu tujuan utama dari perusahaan, apalagi perusahaan itu di bidang perbankan atau keuangan ya. Jadi jika menginginkan laba yang besar, maka bunga pinjaman ikut besar. Dan demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu pihak bank harus hati-hati dalam menentukan persentase laba dan keuntungan yang diinginkan. Itu nanti pihak perbankan akan memainkan suku bunga juga buat menentukan laba yang diinginkan. Jadi kalau misalnya nanti bank itu ingin mendapatkan nasabah yang banyak, dia juga bisa nanti menaikkan suku bunganya biar nasabah itu tertarik, seperti yang tadi poin ke satu gitu teman-teman. Terus yaitu jangka waktu. Semakin panjang jangka waktu pinjaman, maka akan semakin tinggi bunganya. Hal ini disebabkan besarnya kemungkinan risiko di masa mendatang. Demikian pula sebaliknya, jika pinjaman bersifat pendek, maka bunganya relatif lebih rendah. Gitu teman-teman. Itu sama kayak kita kredit KPR atau mungkin kredit motor juga, kalau misalnya jangka waktu pinjamannya itu lebih panjang jangka waktunya,
Nah itu nanti malah lebih rendah harusnya itu ya. Jadi kalau misalnya jangka panjang waktu pinjaman itu, maka akan semakin tinggi bunganya. Itu berarti semakin tinggi bunganya yang akan kita bayarkan, teman-teman. Jadi gitu. Semakin panjang kita akan bayar bunga itu lebih banyak daripada pinjaman kredit itu jangka pendek gitu. Kalau misalnya jangka pendek mungkin bunga yang kita bayarkan itu bisa lebih besar, tapi ketika kita jumlahkan, nah itu jumlahnya tidak sebesar ketika kita kredit atau meminjam dalam jangka waktu panjang gitu, teman-teman. Terus poin selanjutnya yang keenam, kualitas jaminan. Semakin liquid jaminan yang diberikan, maka semakin rendah bunga kredit yang dibebankan dengan jaminan sertifikat tanah tentunya. Alasan utama perbedaan ini adalah dalam hal pencairan jaminan apabila kredit yang diberikan bermasalah atau kredit macet. Bagi jaminan yang liquid seperti sertifikat deposito, terus rekening giro yang dibekukan akan lebih mudah untuk dicairkan jika dibandingkan dengan jaminan tanah. Nah itu, jadi kualitas jaminan itu menentukan suku bunganya juga, teman-teman. Bahwasannya ketika kita gagal dalam kredit itu, pihak yang pihak kreditur juga bakalan lebih mudah untuk mengelola jaminan yang telah kita kasih gitu, teman-teman. Terus yang ketujuh yaitu reputasi perusahaan. Bonafiditas suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit juga sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan dibebankan nantinya. Karena biasanya perusahaan yang bonafid kemungkinan resiko kredit macet di masa mendatang relatif kecil, dan juga sebaliknya. Jadi reputasi perusahaan itu mempengaruhi juga, teman-teman. Semakin baik itu perusahaannya, maka kemungkinan risiko kredit macetnya di masa mendatang relatif kecil gitu. Terus yang kedelapan, yang terakhir, produk yang kompetitif. Produk yang kompetitif adalah produk yang dibiayai kredit tersebut laku di pasaran. Jadi kalau misalnya produk dalam perbankan atau lembaga keuangan itu laku di pasaran, berarti produknya itu bagus gitu, teman-teman. Kalau misalnya diibaratkan kan kompetitif itu ketika kita jualan sesuatu gitu dan produknya itu lebih ada nilai tambah atau lebih menarik, itu akan lebih laku. Untuk produk yang kompetitif, bunga kredit yang diberikan relatif rendah jika dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif. Hal ini disebabkan tingkat pengembalian kredit terjamin karena produk yang dibiayai laku di pasaran. Nah ini, produk yang kita ambil yang mungkin mempengaruhi suku bunga di dalamnya, itu berpengaruh dalam faktor suku bunga, teman-teman. Dimana tadi sudah dijelaskan bahwasannya bunga kredit yang diberikan relatif rendah jika dibandingkan dengan produk yang kompetitif, bunga kreditnya diberikan relatif rendah jika dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif. Jadi kalau misalnya produknya itu laku di pasaran, jadi bunga kreditnya itu rendah. Nah kalau misalnya produknya itu relatif kurang kompetitif, maka dikenakan bunga yang tinggi gitu. Hal ini disebabkan tingkat pengembalian kredit terjamin karena produk yang biayai laku di pasaran. Nah itu makanya produk yang kompetitif relatif bunganya lebih rendah, teman-teman. Nah seperti itu pembahasan mengenai faktor yang mempengaruhi suku bunga. Jenis-jenis suku bunga. Secara umum, suku bunga dibedakan menjadi dua. Yang pertama, suku bunga simpanan, dan yang kedua, suku bunga kredit. Suku bunga simpanan adalah biaya yang harus dibayarkan oleh bank kepada nasabah yang menabung atau menyimpan uangnya melalui bank. Suku bunga pada produk simpanan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu suku bunga simpanan tabungan dan suku bunga simpanan deposito. Suku bunga simpanan tabungan adalah jumlah suku bunga yang diberikan oleh bank kepada nasabah sesuai jumlah tabungan nasabah. Besaran bunga yang diberikan setiap bank tentu berbeda berdasarkan aturan dan nominal tabungan. Suku bunga simpanan deposito adalah suku bunga yang diberikan bank saat nasabah melakukan pembukaan rekening tabungan deposito. Biasanya, besaran nominal bunga deposito akan sama dalam periode tertentu, sebab jumlah tabungan deposito tidak akan berubah sampai waktu jatuh tempo. Contohnya pada Bank Jago. Yang kedua, ada suku bunga kredit. Suku bunga kredit terjadi apabila nasabah melakukan pinjaman atau kredit. Nasabah wajib membayar bunga dengan besaran tertentu kepada bank. Suku bunga kredit sendiri terbagi menjadi dua, yaitu suku bunga tetap dan suku bunga mengembang atau floating. Studi kasus pengaruh suku bunga terhadap produk deposito. Penelitian mengenai pengaruh tingkat suku bunga terhadap produk deposito berjangka PT Bank Rakyat Indonesia, kantor cabang Polewali Manda menunjukkan bahwa tingkat suku bunga berpengaruh positif dan signifikan terhadap produk deposito. Produk deposito berjangka merupakan produk perbankan yang memiliki nilai yang berubah-ubah berdasarkan tingkat suku bunga. Produk ini memiliki kriteria seperti tingkat suku bunga, nilai tukar, dan inflasi terhadap indeks harga saham gabungan. Jenis-jenis deposito terbagi menjadi tiga. Yang pertama, deposito berjangka. Deposito berjangka merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu yang tertentu. Jangka waktu deposito biasanya bervariasi mulai dari 1, 3, 6, 12, 18, sampai dengan 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga. Yang kedua, sertifikat deposito. Sertifikat deposito merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan. Sertifikat deposito yang diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat. Yang ketiga adalah deposito on call, merupakan deposito yang berjangka waktu minimal 7 hari dan paling lambat kurang dari 1 bulan.
Diterbitkan atas nama dan biasanya dalam jumlah yang besarnya minimal 50 juta. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara menghitung suku bunga. Yang pertama itu ada suku bunga flat. Suku bunga flat adalah suku bunga dengan perhitungan dari total awal pokok kredit dan dibagi secara proporsional berdasarkan tenor kredit. Biasanya digunakan untuk kredit jangka pendek pada barang-barang konsumsi seperti motor, smartphone, dan kredit tanpa anggunan atau KTK. Itu juga kemungkinan tanpa kita sadari kita juga pernah melakukan yang namanya kredit jangka pendek, entah itu kita kredit motor, kredit smartphone. Nah, bagaimana sih cara penghitungannya? Nah, di sini akan saya jelaskan. Suku bunga flat itu ada rumusnya. Rumusnya itu dalam kurung P dikali T dikali I dibagi JB. Nah, apa sih P itu, T, I, J, dan JB itu? Nah, P itu pokok pinjaman awal. Terus I-nya itu suku bunga per tahun, T-nya itu jangka waktu kredit berdasarkan tahun, JB-nya itu jangka waktu kredit berdasarkan bulan. Nah, contohnya, ketika Andi meminjam uang 50 juta dengan suku bunga flat 10% per tahun selama 1 tahun atau 12 bulan ya, maka angsuran yang harus dibayarkan adalah sebagai berikut. Nah, suku bunga per bulannya itu karena Andi meminjam uang 50 juta, jadi kita masukin saja ke rumus. Pokok pinjaman awalnya 50 juta. Oke, dikali dengan suku bunga per tahun. Dikali dengan jangka waktu kreditnya. Jangka waktu kreditnya itu 12 bulan. Nah, boleh aja sih kalau misalnya memang langsung 50 juta dikali 10% sebagai suku bunga per tahun, terus dikali 1 tahun atau 12 bulan. Kalau misalnya 1 tahun 1, nanti dibagi 12 lagi. Kalau misalnya mau langsung 50 juta dikali 10% dibagi 12 gitu teman-teman. Nah, dari 50 juta itu 50 juta dikali 10% dibagi 12, hasilnya yaitu Rp416.666 dan situ ada koma-komanya lagi teman-teman. Itu pinjaman pokok per bulannya. Dari yang 50 juta dibagi 12, pokok pinjaman pokok per bulannya itu 50 juta dibagi 12, totalnya Rp4.066.666. Nah, dari kita ketahui suku bunganya berapa dan pinjaman pokok per bulannya itu berapa, maka cicilan per bulan yang harus Andi bayar adalah Rp4.166.666 ditambah dengan Rp416.666. Jadi totalnya itu Rp4.583.333. Selanjutnya, slide yang berikutnya itu ada suku bunga efektif. Suku bunga efektif adalah bunga pinjaman dengan perhitungan dari sisa jumlah pokok pinjaman. Jadi semakin dikit pokok pinjamannya, maka semakin sedikit harga bunga atau bunga yang harus dibayarkan. Jadi kalau misalnya pinjaman awalnya itu mungkin 300 juta seperti yang di slide, nanti lama-lama kan setiap bulannya kan kita bayarin dan berkurang, nanti bunganya juga berkurang gitu teman-teman. Nah, rumusnya itu ada SP dikali I dikali dalam kurung 30 dibagi 360. Keterangannya SP itu adalah saldo pokok pinjaman bulanan per bulan ya. Terus I-nya itu suku bunga per tahun. Terus 30-nya itu jumlah hari dalam 1 bulan dan 360 itu jumlah hari dalam 1 tahun teman-teman. Nah, contohnya bisa diperhatikan slide-nya. Ketika David mengajukan kredit senilai 300 juta dengan bunga tahunan 10% selama 60 bulan, maka perhitungannya adalah, nah di sini ketika David meminjam itu kan berarti saldo pokok pinjamannya itu 300 juta ya. Nah, tinggal kita masukin lah 300 juta ini, terus nanti dikalikan dengan I, yaitu suku bunga per tahun. Suku bunga per tahun habis itu dikali lagi 30 dibagi 360. Nah, nanti akan ketemu hasilnya yaitu 2.500.000 teman-teman. Gitu angsuran untuk bunganya. Terus angsuran pokoknya dari mana? Nah, dari mana? Itu dari 300 juta, di mana itu saldo pokok pinjaman dibagi dengan pinjaman berapa bulan dia meminjam. Berarti kan 60 bulan. Berarti 300 juta dibagi 60 bulan, hasilnya yaitu angsuran pokoknya itu 5 juta. Sedangkan angsuran bunganya itu 2.500.000. Nah, total angsurannya jadi 7.500.000. Ketika di total, nanti sisa pinjamannya itu 295 juta, di mana 300 juta dikurang dengan angsuran pokoknya 5 juta. Nah, sedangkan bunganya itu 2.500.000 gitu teman-teman. Nah, bulan keduanya terlihat ada pengurangan di sini teman-teman, di mana angsuran bunganya itu yang tadinya 2.500.000 jadi 2.458.333.000 rupiah. Nah, dengan angsuran pokoknya sama yaitu 5 juta. Total angsurannya itu jadi lebih kecil, yang tadinya 7.500.000 sekarang jadi 7.458.333 rupiah. Nanti sisa pinjamannya dikurang lagi 5 juta, berarti 290 juta gitu teman-teman. Nah, nanti kan sisa pinjam itu 295 juta. Nanti 295 jutanya itu dimasukin ke rumus lagi teman-teman untuk menghitung angsuran bunganya. Yang tadinya 300 juta, angsuran bunganya itu 2.500.000. Nah, berarti kalau misalnya 295 juta sisanya dari angsuran bulan pertama itu 295 juta dikali suku bunga dikali 30 dibagi 360, di mana 30-nya itu jumlah hari dalam 1 bulan dan 360-nya itu jumlah hari dalam 1 tahun. Nanti hasilnya bakalan ketemu 2.458.333 rupiah. Jadi tinggal ditambahin sama angsuran pokoknya teman-teman.
Nah, kita udah sampai di cara perhitungan suku bunga yang terakhir nih. Yang ketiga yaitu ada suku bunga anuitas yang digunakan untuk perhitungan pinjaman dengan pembayaran bulanan, mencakup angsuran pokok dan bunga yang disusun agar sama setiap bulannya. Berikut ini adalah contoh perhitungannya, yaitu Doni memiliki utang modal usaha yaitu sebesar 12 juta. Utang ini memiliki periode pembayaran selama 1 tahun atau 12 bulan, berkisar 10%. Maka angsurannya dapat dihitung dengan cara 12 juta dikali 0,85% dikali 1,105 dibagi 0,105. Maka didapati angsuran bulan pertama dengan sisa hutang 12 juta, pembayaran pokoknya 954.000 dan pembayaran bunganya sebesar 100.000. Dan jumlah angsuran yaitu 1.054.991 rupiah. Sisa pokoknya 11.045.008 rupiah. Dan angsuran keduanya dengan sisa hutang 11.045.009 rupiah, pembayaran pokoknya sebesar 982.946 dan pembayaran bunganya 92.042 rupiah dengan jumlah angsuran 1.054.991 dengan sisa pokoknya 10.082.060 rupiah.